Dan sayangi, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kepada kita keselamatan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemurahan rezeki kepada kita, rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya murid-murid Bapak ya yang Bapak cintai? Sekarang kita sudah memasuki minggu ketiga ya, kalau nggak salah minggu ketiga ya. Oke, di bulan ini Bapak akan menjelaskan tematik ya. Untuk hari ini kita belajar tematik. Tematik ini kita masuk di materi yang keberapa? Bapak lupa di HP, belum dibuka. Yang penting Bapak udah ada di laptop, Bapak sudah sediakan. Oke, kita simak pembelajarannya. Oke, sekarang Bapak akan kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang bilangan pecahan ya, lebih besar atau lebih kecil. Itu Bapak sudah jelaskan 1/2 lebih kecil gitu ya. 1/2 lebih besar daripada 1/4 gitu ya. Itu kemarin sudah Bapak jelaskan. Sekarang nanti Bapak akan kasih tugas untuk penyebutan lebih besar atau lebih kecilnya ya. Sekarang kalian simak dulu penjumlahan bilangan pecahan ya. Penjumlahan pecahan atau bilangan pecahan sama ya. Oke, Bapak coba kasih gambaran ya. Ini awalnya ini ada satu kue ya, kemudian Bapak potong menjadi 4 ya. Silahkan kalian buka buku LKS-nya di halaman berapa ini ya Allah. Oke. Setelah kemarin itu halaman berapa ya? Oke, sambil lalu kalian silakan bisa dibuka dari halaman 75 ya. Oke, di halaman 75 ini sudah ada gambaran ya. Kuenya itu ada 1 ya. Kemudian Bapak potong menjadi 4 ya. Potong jadi 4, maka ditulisnya ini 1/4, kemudian ini 1/4, kemudian ini 1/4, kemudian ini 1/4. Kalau dijumlahkan semua ini akan menjadi 4/4. 4/4 itu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Berapa kali 4? Yang hasilnya 4, berarti 1 gitu ya. Berarti ini satu kue ya. Oke, cara menghitungnya seperti ini. Perhatikan. Ini sudah ada di halaman 75 ya. Kalau ini 1/4, ini 1/4. 1/4 ditambah 1/4 berarti 2/4 gitu ya. Kemudian seumpama kuenya ada 3 ya, dibagi 3 berarti ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3. Kemudian kalau yang 1/3 ditambah 1/3 berarti 2/3 gitu ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan caranya. Oke, Bapak mempunyai contoh di sini ya. 1 kue dibagi menjadi 2 ya. 1 kue dibagi menjadi 2 berarti masing-masing potongnya itu ditulis 1/2. 1/2 seumpama dibagi menjadi 1/2 1/2 kemudian ditambah 1/2 menjadi 2/2. Oke, gimana caranya Pak? Perhatikan, Bapak tulis pecahannya seperti ini. 1/2 kemudian ditambah 1/2 sama dengan, kamu tulis garisnya dulu ya.
kamu tulis garis dulu, habis itu 2-nya ditulis, setelah itu 1 tambah 1, gini caranya. Oke, gini, ini kosong ya, Bapak kosongin dulu, kemudian ini Bapak kosongin dulu ya. Nih caranya seperti ini, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan berapa? Nah, yang pertama kamu harus buat garis dulu ya, buat 1 garis. Ini garisnya ada 2, kalau sekarang menjadi 1 ya. Kemudian yang di bawah kamu tulis ya, kamu tulis berapa yang di bawah, karena di sini penyebutnya ya sama-sama 2, maka kalian harus tulis 2 ya. Penyebutnya sama-sama 2, maka kalian tulis 2. Jika penyebutnya sama-sama 3, maka kalian harus tulis 3. Jika berbeda Pak, itu beda cara nanti ya. Itu kalian belum masuk ke pembelajaran itu. Yang sekarang kalian belajar yang penyebutnya sama. Kalau 2 berarti di sini harus 2. Kalau 3 berarti 3 ya. Kalau di sini 2, di sini 2, berarti di sini harus 2 gitu. Oke. Setelah itu apa Pak berikutnya? Ini 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Berarti hasilnya 2/2. 2 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 gitu ya. 2/2 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2 gitu. Berapa kali 2 yang hasilnya 2 gitu ya, 1. Oke, itu caranya. Sekarang ini tugasnya ya. Tugas. Oke, tugasnya ini contohnya tadi, kemudian ini tugasnya. Contoh. Kemudian ini tugas. Kemudian ini tugas yang tanda lebih atau kurang gitu ya, yang tandanya seperti ini atau kebalik gitu ya. Oke, kalian harus bisa. Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang perubahan cuaca ya, perubahan cuaca dan akibatnya ya. Perubahan cuaca yang sangat cepat ya dan mengakibatkan mengakibatkan dampak negatif bagi manusia, itu disebut dengan cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim itu perubahan cuaca yang sangat cepat gitu ya. Kemudian kalau daya tahan tubuh kita lemah, imun kita itu kurang kuat atau lemah, tidak kuat, maka akan ada beberapa hal yang akan terjadi pada diri kita ya. Contohnya yang pertama itu ada flu gitu ya. Flu ya. Kemudian bisa mimisan ya. Mimisan itu tandanya panas dalam atau terik matahari gitu ya. Kemudian sehingga tubuh kita tidak kuat menahannya ya. Otak kita merasa kepanasan, kemudian mimisan gitu ya. Oke, mimisan itu keluar darah ya dari melalui hidung ya, atau ada yang terluka dalam hidung akibat suhu panas, suhu tubuh yang panas. Oke, atau sesak napas gitu ya. Perubahan cuaca pun juga mengakibatkan sesak napas. Contohnya bagi yang punya asma gitu ya, kemudian dia hidup normal ya, karena cuacanya normal, tiba-tiba ya musim dingin gitu ya, tiba-tiba dingin, hujan, habis itu dingin sekali gitu ya, maka paru-paru kita itu akan mengkerut gitu ya. Kalau kedinginan bisa jadi akan terjadi sesak napas. Itulah cuaca ekstrim ya, dan akibatnya bagi kita ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap untuk menghadapi cuaca ekstrim ini, yaitu yang pertama itu menjaga kebugaran tubuh ya. Menjaga kebugaran tubuh itu bisa dengan olahraga gitu ya. Meskipun gak olahraga lari-lari atau nge-gym, yang penting kalian berkeringat gitu ya. Contohnya kalian beres-beres rumah gitu ya, merapikan rumah, nyapu, membantu orang tua, membantu ibu gitu ya, membantu bapak
membersihkan motor gitu kan berkeringatan gitu ya, itu sudah berolahraga. Kemudian hindari kontak langsung sinar matahari ya, karena sinar matahari itu bisa menyebabkan gitu ya pada dalam tubuh kita, contohnya kebakaran kulit gitu ya. Kemudian panasnya organ tubuh kita, contohnya seperti otak gitu ya, pembuluh darah gitu ya. Oke, kemudian gunakanlah masker gitu ya. Gunakan masker apalagi cuacanya panas dan angin gitu ya. Kemudian angin itu kan kadang-kadang membawa debu. Kemudian apalagi panas yang terik, kemudian ada roda bermotor ya, sepeda motor maksudnya, motor atau mobil dan kendaraan lainnya yang berasap gitu ya, sehingga kita terhindar dari polusi. Itu cara kita menjaga diri kita. Salah satunya ya, ada 3 cara yang Bapak jelaskan untuk menjaga tubuh kita dalam menghadapi cuaca yang ekstrim. Oke, sekarang di sini ada istilah, yuk kita isi bareng-bareng. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Ada cuaca ekstrim ya, kemudian ada apa lagi, ada penyakit ya, contohnya bisa flu gitu ya. Kemudian berolahraga atau menjaga kesehatan tubuh gitu ya, menggunakan masker. Kemudian polusi udara masuk nggak ya? Polusi udara tadi bukan salah satu cuaca, itu masuk di kemana kemarin, berarti polusi udara jangan. Apa tadi, timbulnya penyakit seperti asma gitu ya, sesak nafas dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir itu artikel ya. Bapak akan jelaskan artikel, nanti Bapak akan kasih tugas. Untuk hari ini kalian tugasnya cuman MTK saja ya. Untuk sekarang Bapak akan jelaskan artikel biar kalian tahu artikel itu apa, Pak. Artikel itu sebuah karya tulis dengan panjang tertentu yang berisikan informasi, fakta atau gagasan. Gagasan itu karangan manusia gitu, fiksi gitu ya. Akan tetapi artikel ini lebih pada ke fakta ya. Fakta, kemudian bukan fiksi, itu gagasan itu artikel itu semuanya fakta dan nyata. Itu berupa informasi agar dibaca oleh pembaca untuk menghibur atau memberikan informasi gitu ya. Contohnya kalian cari di Google seumpama artikel tentang perubahan cuaca gitu, maka di situ akan muncul artikel tentang perubahan cuaca gitu ya. Contoh cuaca adalah bla 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 gitu ya, macam-macam cuaca, kemudian contoh-contoh cuaca gitu, cuaca dan manfaatnya, cuaca dan kegiatan manusia gitu. Itu namanya artikel itu bisa di website itu di Google gitu ya, atau artikel itu bisa di koran, artikel itu bisa juga di majalah ya, dan lain sebagainya. Artikel itu tertulis ya. Oke, jadi kalian nanti Bapak kasih tugas di hari Selasa gitu ya, atau kalau nggak nemu di hari Selasa, di hari Jumatnya boleh. Kalian silakan cari artikel ya. Kalau di sini tentang pendidikan, mendidik itu berarti tentang pendidikan kita, bisa tentang cuaca, bisa tentang, kalau sekarang materinya masih cuaca ya, berarti tentang cuaca gitu ya. Bisa tentang cuaca, bisa tentang makanan yang sehat gitu ya, bisa tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Itu kalian ketik aja di Google artikel tentang cuaca gitu. Kalian bisa, kalau sudah muncul kalian screenshot gitu ya. Kayak gak usah ditulis ya, yang penting kalian tahu, kalian paham
Yang penting kalian paham apa itu artikel. Oke, untuk hari ini kalian pertemuannya sampai di situ ya. Pertemuannya sampai di situ. Maaf, pertemuannya sampai di sini saja, materinya sampai di situ gitu ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya dengan tugas artikel dan lain sebagainya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.